Bagian 1, 4 menit. Mereka tidak berubah. Kamu saja yang sudah tidak bernilai. Sakit dengarnya. Bagus. Berarti kamu mulai sadar. Selama ini kamu salah paham. Kamu pikir orang berubah karena waktu. Tidak, mereka berubah karena nilai kamu berubah. Dulu, saat kamu punya sesuatu, punya uang, punya posisi, semua orang ada di dekat kamu. Mereka hormat, mereka dengar, mereka cari kamu. Sekarang, coba lihat lagi. Siapa yang masih ada? Itu fakta pertama. Orang tidak setia pada kamu. Mereka setia pada nilai kamu. Nilai naik mereka mendekat, nilai turun mereka menjauh. Sesederhana itu. Kamu masih mikir, ini kebetulan. Tidak, ini pola, dan kamu ada di dalamnya. Itu fakta kedua. Hubungan itu bukan tentang hati, tapi tentang manfaat. Selama kamu berguna, kamu dihargai. Begitu tidak, kamu dilupakan. Pelan-pelan, tidak langsung pergi, tidak langsung hilang, tapi berubah. Chat makin singkat, respon makin lama, alasan makin banyak. Mereka sibuk, mereka capek, berhenti bohong ke diri sendiri. Kamu sudah tidak penting lagi. Itu fakta ketiga. Orang tidak meninggalkan kamu. Mereka hanya berhenti berpura-pura. Dulu mereka butuh kamu, jadi mereka baik. Sekarang tidak, jadi mereka jujur. Ini yang paling sakit. Kamu pikir kamu kehilangan orang. Padahal, kamu baru lihat siapa mereka sebenarnya. Itu fakta keempat. Yang pergi bukan orang kamu. Mereka memang tidak pernah jadi milik kamu. Mereka hanya lewat, selama kamu masih ada nilai. Begitu nilai itu hilang, mereka juga hilang. Dan kamu, baru sadar, terlambat. Itu fakta kelima. Masalahnya bukan di mereka, tapi di cara kamu melihat orang. Kamu lihat siapa yang baik ke kamu. Padahal harusnya kamu lihat, siapa yang tetap ada saat kamu tidak punya apa-apa. Kalau kamu tidak ubah ini, hidup kamu akan terus sama. Naik ramai, jatuh sepi, naik lagi mereka kembali, dan kamu akan terus berharap. Padahal itu ilusi. Ini bukan nasib, ini sistem, dan kamu belum keluar dari sistem itu. Sekarang dengar ini baik-baik. Kalau kamu masih menilai orang dari cara mereka memperlakukan kamu saat kamu kuat, kamu akan terus salah. Lihat saat kamu lemah. Di situ, semua terbuka. Kalau kamu mulai paham sampai sini, kamu sudah setengah sadar, tapi ini baru permukaan. Yang lebih parah, bukan mereka, tapi kamu. Kenapa kamu selalu dikelilingi orang seperti itu? Kenapa kamu terus mengulang pola yang sama? Bagian 2, akan lebih kejam. Follow kalau kamu berani lihat kenyataan. Bagian 2, 4 menit. Kamu tidak dikelilingi orang yang salah. Kamu yang terus memilih orang yang sama. Dengar ini bukan kebetulan. Kamu pikir kamu sering ketemu orang jahat. Tidak, kamu hanya terus mengulang pola yang sama. Itu fakta pertama. Orang yang datang ke hidup kamu adalah hasil dari standar kamu. Standar rendah orang rendah datang. Standar salah orang salah yang bertahan. Sesederhana itu. Tapi kamu tidak sadar. Kamu lihat siapa yang perhatian. Siapa yang cepat dekat. Siapa yang bikin kamu merasa spesial. Dan kamu pilih mereka. Padahal di situ kamu sudah kalah. Itu fakta kedua. Perasaan cepat itu bukan tanda yang benar. Itu jebakan. Orang yang datang terlalu cepat, dekat terlalu cepat, ngomong terlalu manis, biasanya pergi paling cepat, tapi kamu tetap pilih mereka. Kenapa? Karena kamu suka perasaan itu, bukan orangnya. Itu fakta ketiga. Kamu tidak jatuh cinta sama orangnya. Kamu jatuh cinta sama perasaan yang mereka kasih. Dan itu bikin kamu buta. Kamu lihat tanda-tanda aneh. Kamu tahu ada yang tidak beres. Tapi kamu diam. Kali ini beda. Mungkin dia tulus. Tidak, kamu cuma tidak mau kehilangan perasaan itu. Itu kelemahan kamu. Itu fakta keempat. Kamu tidak gagal di akhir. Kamu sudah salah dari awal. Semua tanda sudah ada. Mereka hanya datang saat butuh. Mereka banyak bicara, sedikit bukti. Mereka janji, tapi tidak pernah pegang. Kamu lihat semua itu, tapi kamu abaikan. Dan sekarang kamu bilang, dikhianati. Tidak, kamu hanya membayar harga dari pilihan kamu sendiri. Itu fakta kelima. Orang tidak berubah tiba-tiba. Mereka hanya pelan-pelan menunjukkan siapa mereka. Dan kamu selalu pilih untuk tidak melihat. Kenapa? Karena kamu takut sendirian. Itu inti masalahnya. Bukan karena kamu bodoh, tapi karena kamu tidak berani kehilangan. Jadi kamu tahan.
Kamu lanjut, kamu berharap, dan akhirnya, kamu hancur. Lagi, itu fakta keenam. Kamu tidak sedang mencari orang yang benar. Kamu sedang menghindari rasa sepi. Makanya kamu ambil siapa saja yang datang. Dan itu yang bikin kamu terus jatuh. Kalau kamu tidak ubah ini, tidak peduli berapa kali kamu mulai lagi, hasilnya tetap sama. Orang berbeda, cerita sama, awal manis, tengah mulai aneh, akhirnya hilang, dan kamu ulang lagi dari awal. Ini bukan nasib, ini kebiasaan. Kebiasaan memilih yang salah. Sekarang dengar ini, kalau kamu masih pilih berdasarkan siapa yang bikin kamu nyaman, kamu akan terus salah. Pilih berdasarkan siapa yang konsisten. Bukan yang ramai di awal, tapi yang tetap ada saat tidak ada apa-apa. Kalau tidak, kamu akan terus mengulang hidup yang sama. Dan yang paling parah, kamu akan mulai kehilangan kepercayaan. Bukan ke orang lain, tapi ke diri sendiri. Dan kalau itu sudah hilang, kamu benar-benar sendirian. Ini belum selesai. Yang lebih dalam, adalah kenapa kamu selalu tertarik dengan tipe orang yang sama. Bagian 3, akan buka semuanya lebih dalam. Bagian 3, 4 menit. Kamu tidak tertarik pada orang yang benar. Kamu tertarik pada pola yang salah. Keras, tapi itu kenyataan. Kamu bilang, ini cuma kebetulan. Tidak, ini kebiasaan. Itu fakta pertama. Kamu selalu tertarik pada tipe yang sama. Yang ngomongnya enak, yang datang cepat, yang bikin kamu merasa spesial di awal. Dan kamu ulang terus. Awal beda orang, akhirnya sama. Itu pola kamu. Itu fakta kedua. Yang kamu kejar, bukan orangnya, tapi sensasinya. Perasaan diperhatikan, perasaan dibutuhkan, perasaan, aku penting. Dan kamu kecanduan itu. Makanya kamu buta. Tanda-tanda jelas, kamu abaikan. Itu fakta ketiga. Red flag tidak pernah tersembunyi. Dia selalu ada dari awal. Janji mudah diucapkan. Konsistensi tidak ada. Muncul saat butuh, hilang saat tidak. Kamu lihat, tapi kamu diam. Kenapa? Karena kamu sudah terlanjur suka rasanya. Itu kelemahan kamu. Itu fakta keempat. Kamu tidak jatuh karena mereka kuat. Kamu jatuh karena kamu tidak tegas. Kamu tahu harusnya berhenti, tapi kamu lanjut. Kamu tahu harusnya jaga jarak, tapi kamu dekat. Dan kamu bilang, aku tidak tahu. Tidak, kamu tahu. Kamu hanya tidak mau kehilangan. Itu fakta kelima. Masalah kamu bukan di orang lain, tapi di standar kamu. Standar kamu bukan siapa yang benar, tapi siapa yang bikin nyaman. Dan itu yang menghancurkan kamu. Karena yang benar tidak selalu nyaman di awal. Yang benar itu pelan. Yang benar itu konsisten. Yang benar itu kadang membosankan. Dan kamu tidak suka itu. Makanya kamu pilih yang salah. Itu fakta keenam. Kamu selalu memilih yang intens, bukan yang konsisten. Dan yang intens hampir selalu berakhir cepat. Itu hukum. Sekarang lihat ini. Setiap kali kamu bilang, kayaknya ini orang beda, itu awal dari kesalahan kamu. Karena kamu berharap, bukan melihat fakta. Kalau kamu masih hidup dari harapan, kamu akan terus kecewa. Terus, tidak ada habisnya. Itu fakta ketujuh. Jadi mulai sekarang, ubah cara kamu lihat orang. Bukan dari kata-kata, bukan dari perhatian, bukan dari awal yang manis. Tapi dari satu hal, konsistensi. Dia tetap ada tidak, saat tidak ada yang bisa dia dapat. Kalau tidak, jangan lanjut. Sesederhana itu. Kalau kamu tidak lakukan ini, kamu akan terus mengulang. Dan setiap kali, akan lebih sakit, lebih dalam, lebih sepi. Kalau kamu mulai sadar sampai sini, itu bagus. Tapi masih belum cukup. Masih ada satu hal yang lebih parah. Kenapa kamu selalu melewatkan orang yang benar, dan justru mengejar yang salah? Bagian 4, akan lebih menyakitkan. Follow kalau kamu siap lihat yang sebenarnya. Bagian 4, 4 menit. Kamu sudah pernah ketemu orang yang benar, tapi kamu yang tidak memilih dia. Sakit, bagus. Itu kenyataan. Kamu bilang sulit ketemu orang baik. Tidak, kamu hanya tidak tertarik pada mereka. Itu fakta pertama. Orang yang benar tidak mencolok, tidak banyak bicara, tidak berusaha keras menarik perhatian, tidak bikin kamu wow di awal. Mereka biasa saja, dan karena itu, kamu lewatkan. Itu fakta kedua. Kamu lebih tertarik pada yang intens, yang cepat dekat, yang banyak janji, yang bikin kamu merasa spesial dalam waktu singkat.
Padahal itu sinyal bahaya, yang datang cepat, pergi lebih cepat, tapi kamu tetap pilih. Kenapa? Karena kamu suka sensasinya. Itu fakta ketiga, kamu tidak mencari yang benar. Kamu mencari yang bikin kamu merasa. Dan perasaan itu menipu. Yang benar itu pelan, yang benar itu stabil, yang benar itu tidak dramatis. Makanya kamu bilang, bosan. Dan kamu pergi. Itu kesalahan kamu. Itu fakta keempat. Kamu meninggalkan yang stabil, untuk mengejar yang tidak pasti. Dan setiap kali kamu lakukan itu, kamu kehilangan orang yang benar. Pelan-pelan, sampai habis. Lalu kamu tanya, kenapa aku selalu sendirian? Karena kamu buang yang benar. Itu fakta kelima, orang yang benar tidak akan mengejar kamu terus. Mereka akan coba, tapi tidak akan memaksa. Kalau kamu tidak menghargai, mereka akan mundur. Dan sekali mereka pergi, mereka jarang kembali, karena mereka bukan tipe yang main-main. Itu beda dengan yang salah. Yang salah akan selalu kembali, karena mereka butuh kamu, bukan karena mereka peduli. Dan kamu, selalu membuka pintu lagi. Itu pola kamu. Itu fakta keenam, kamu lebih mudah memaafkan yang salah, daripada menghargai yang benar. Makanya hidup kamu tidak berubah. Orang yang salah tetap ada, orang yang benar hilang. Dan kamu ulang lagi. Sekarang dengar ini, kalau kamu masih memilih berdasarkan siapa yang bikin kamu merasa tinggi, kamu akan terus jatuh. Pilih berdasarkan siapa yang tetap ada saat kamu rendah. Itu satu-satunya cara. Kalau tidak, kamu akan terus kehilangan orang yang seharusnya tinggal. Dan suatu hari, tidak ada lagi yang tersisa. Itu bukan karena dunia kejam. Itu karena pilihan kamu. Ini belum selesai. Masih ada satu hal paling berat. Kamu sudah tahu semua ini. Tapi kenapa kamu tetap tidak berubah? Bagian 5, akan jawab itu. Bagian 5, 4 menit. Kamu sudah tahu semuanya. Tapi kamu tetap mengulangnya. Itu masalah terbesar kamu. Bukan karena kamu tidak paham. Tapi karena kamu tidak berani berubah. Itu fakta pertama. Kamu tahu dia tidak benar. Kamu lihat tanda-tandanya. Kamu merasakan ada yang tidak beres. Tapi kamu tetap tinggal. Kenapa? Karena kamu takut kehilangan. Itu fakta kedua. Bukan dia yang kamu takut kehilangan, tapi perasaan. Perasaan ada yang menemani. Perasaan tidak sendirian. Perasaan dianggap penting. Walaupun itu palsu, kamu tetap pilih. Itu kelemahan kamu. Itu fakta ketiga. Kamu tidak kecanduan orangnya. Kamu kecanduan rasa. Makanya walaupun orangnya beda, ceritanya tetap sama. Awalnya manis, tengah mulai aneh, akhirnya hilang, dan kamu ulang lagi. Itu bukan kebetulan, itu kebiasaan. Itu fakta keempat. Kalau kamu tidak bisa tahan sepi, kamu akan terus memilih yang salah. Karena yang benar, tidak selalu datang dengan cepat, dan tidak selalu membuat kamu merasa tinggi. Tapi kamu tidak sabar, makanya kamu ambil yang ada. Dan kamu bayar harganya. Itu fakta kelima. Kesepian tidak menghancurkan kamu, tapi hubungan yang salah menghancurkan pelan-pelan. Harga diri turun, kepercayaan diri hilang, pikiran kacau, tapi kamu tetap bertahan, karena kamu sudah terbiasa. Itu yang berbahaya. Itu fakta keenam. Kamu tidak gagal memilih sekali. Kamu gagal menghentikan pola, dan selama pola itu tidak berubah, hasilnya tidak akan berubah. Orang bisa berbeda, tapi akhir cerita sama. Sekarang dengar ini, kalau kamu mau berhenti, kamu harus rela satu hal. Sepi, untuk sementara waktu. Tidak ada chat, tidak ada perhatian, tidak ada yang bikin kamu merasa dibutuhkan. Dan itu akan terasa berat. Tapi itu proses. Kalau kamu lari dari situ, kamu akan kembali ke lingkaran lama. Dan kali ini, lebih parah. Karena kamu tahu, tapi tetap lakukan. Itu namanya menghancurkan diri sendiri. Itu fakta terakhir di bagian ini. Kamu tidak butuh banyak orang. Kamu butuh yang benar. Tapi untuk dapat yang benar, kamu harus buang semua yang salah. Tidak ada jalan lain. Ini belum selesai. Masih ada satu hal terakhir. Satu aturan, yang kalau kamu pegang, hidup kamu berubah total. Bagian 6, akan menutup semuanya. Bagian 6, 4 menit, terakhir. Kamu mau berhenti jadi orang yang selalu dimanfaatkan? Kalau tidak, tutup saja video ini. Karena yang akan kamu dengar, tidak nyaman. Ini bukan soal mereka, ini soal kamu. Itu fakta pertama. Selama kamu masih mudah memberi, orang akan terus mengambil.
Selama kamu masih takut kehilangan, orang akan terus bermain, dan selama kamu tidak punya batas, kamu akan terus dipakai. Sesederhana itu. Itu fakta kedua. Aturannya cuma satu. Jangan memberi terlalu cepat. Waktu, perhatian, uang, akses. Jangan kasih di awal. Kalau kamu langsung memberi, kamu langsung kalah. Karena kamu belum tahu siapa mereka. Itu fakta ketiga. Orang yang salah tidak tahan menunggu. Mereka butuh cepat, butuh hasil, butuh keuntungan. Kalau tidak dapat, mereka pergi. Dan itu bagus, karena mereka keluar sendiri. Kamu tidak kehilangan apa-apa. Kamu hanya menyaring. Itu fakta keempat. Orang yang benar tidak butuh kamu memberi banyak. Mereka tidak buru-buru, mereka tidak menekan, mereka tidak memaksa, mereka tetap ada, walaupun kamu tidak memberi apa-apa. Itu beda, tapi kamu harus sabar. Kalau kamu tidak tahan sepi, kamu akan kembali ke pola lama. Itu fakta kelima. Kamu selalu melakukan hal yang sama. Percaya terlalu cepat, memberi terlalu cepat, membuka diri terlalu cepat, dan akhirnya, kehilangan lebih cepat. Itu pola kamu, dan itu yang harus kamu hancurkan. Sekarang dengar ini baik-baik. Mulai hari ini, ubah cara kamu hidup. Jangan cepat percaya, jangan cepat dekat, jangan cepat memberi. Biarkan waktu bekerja. Lihat siapa yang tetap ada. Saat tidak ada yang bisa mereka ambil, itu orang yang benar. Yang lain hanya lewat. Itu fakta terakhir. Kamu tidak butuh banyak orang. Kamu hanya butuh yang tepat. Tapi untuk dapat itu, kamu harus berani kehilangan yang salah. Tidak nyaman, memang, tapi itu satu-satunya jalan. Kalau kamu lakukan ini, hidup kamu akan berubah. Kalau tidak, kamu akan terus mengulang, dan tidak ada yang berubah. Ini bukan motivasi, ini kenyataan. Sekarang pilihan di tangan kamu. Tetap di pola lama, atau keluar sekarang. Selesai.